Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Fridolina Feti Fatin, kelas A jurusan Sosiologi semester 7. Video kali ini akan membahas tentang kematian bayi pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Kematian bayi ini juga termasuk masalah sosial dalam masyarakat. Selama beberapa tahun belakangan ini, AKB atau angka kematian bayi di Indonesia mengalami penurunan. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan bagaimana seseorang meninggal dunia. Maka, ibu hamil tetap harus menjaga kondisi kesehatan dan rutin mengecek kehamilannya. Penyebab kematian bayi bisa berbeda-beda, namun berbagai hal di bawah ini termasuk penyebab kematian yang paling umum terjadi pada bayi. Yaitu yang pertama, cacat lahir. Cacat lahir ini menjelaskan bayi cacat lahir adalah masalah terjadi saat janin masih berkembang di dalam rahim. Kondisi ini dapat mulai terjadi pada setiap tahap kehamilan. Cacat lahir ini biasanya sudah terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan, ketika organ-organ bayi mulai terbentuk. Bayi cacat lahir merupakan suatu keadaan di mana struktur dan fungsi tubuh bayi tidak normal saat lahir yang menyebabkan keterbatasan fisik dan mental. Beberapa kasus bahwa bisa menyebabkan kematian pada bayi sebelum menginjak usia 1 tahun. Cacat lahir struktur berhubungan dengan masalah pada bagian tubuh seperti bibir sumbing atau celah pada langit-langit mulut. Ini biasanya terjadi pada ibu yang sedang hamil. Dan ini juga yang biasanya sering terjadi cacat pada bayi. Biasanya sering disebabkan karena adanya kurang gizi atau pengaruh terhadap keluarga atau masalah pada keluarga tersebut, sehingga bayi tersebut mengalami cacat pada tubuhnya. Cacat lahir juga lainnya mungkin memerlukan perawatan seumur hidup dan bahkan bisa menyebabkan kematian seperti sindrom Down dan kelainan jantung. Yang berikut tentang kelahiran prematur dan berat lahir rendah. Ini yang biasanya sering terjadi karena pada saat ibu hamil, makanan yang ibu konsumsi itu tidak bergizi atau kurang gizi, sehingga menyebabkan bayi itu lahir dengan prematur atau berat badan rendah. Hal ini menyebabkan karena kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Pada umumnya, bayi yang dilahirkan prematur memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal. Bayi yang dikatakan memiliki berat badan rendah apabila
rendah jika di bawah 1,5 kg dan berat lahir rendah ekstrim jika di bawah 1 kg. Yang ketiga tentang komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan ini adalah masalah terjadi pada ibu selama masa kehamilan. Komplikasi kehamilan yang sering terjadi dan berakibat buruk pada bayi antara lain diabetes gestasional, preeklampsia, infeksi saluran kencing, anemia, hiperemesi gravidarum, dan lainnya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh banyak perubahan dalam tubuh ibu hamil. Misalnya, perubahan hormon, perubahan kerja tubuh, dan perubahan pada bentuk tubuh ibu. Yang keempat tentang sindrom kematian bayi mendadak. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab bagi bayi meninggal mendadak. Ada yang menghubungkannya dengan kelainan di bagian otak yang mengatur pernapasan bayi, kondisi tidur bayi yang menghambat pernapasannya, dan hal yang lain. Tetapi seperti yang kita ketahui juga bahwa kematian bayi ini kadang pengaruh terhadap keluarga atau ibunya sendiri. Mungkin ada masalah-masalah sosial lain sehingga menyebabkan bayi meninggal, atau terjadinya pernikahan di luar nikah sehingga ibu terpaksa melakukan aborsi atau menggugurkan kandungan. Tetapi kematian bayi ini juga sering terjadi karena kurangnya gizi terhadap anak tersebut atau masalah-masalah lain sehingga mengakibatkan kematian pada bayi yang baru lahir. Penyebab lain itu seperti ibu yang merencanakan untuk melakukan aborsi tetapi tidak terjadi sehingga mereka terpaksa melahirkan bayi tersebut tapi secara prematur sehingga anak tersebut juga mengalami cacat sampai mengakibatkan kematian pada bayi tersebut. Seperti yang kita lihat bersama bahwa kematian bayi ini kematian bayi bukan hanya berasal dari keluarga itu sendiri, tetapi ada penyebab juga dari masyarakat setempat. Penyebab lain juga itu jika bayi mengalami kesehatan terhadap dirinya, berarti saat ibu masih hamil harus mengkonsumsi makanan yang bergizi atau selalu mengecek di rumah sakit sehingga anak tersebut selalu mendapat kesehatan atau selalu memberikan obat-obat tambah darah agar
di dalam kandungan itu tetap sehat, sehingga jangan menyebabkan sampai mengalami kematian pada bayi tersebut. Maka dari situ, sehingga angka kematian atau AKB di Indonesia menurun. Bagi ibu yang sedang hamil harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan selalu berkonsultasi ke dokter